Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita tentang adab penuntut ilmu. Bapak dan ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, dalam kaidah talabul ilmi, menuntut ilmu di dalam Islam, para ulama umumnya membagi dua bagian. Bagian pertama dibuka dengan kaidah adab. Yang kedua baru dibuka dengan kaidah pembelajaran atau kaidah mendapatkan pengetahuan. Ini penting untuk dipahami. Bahkan ulama-ulama kita dari kalangan salaf di awal-awal masa keislaman itu ternyata lebih memprioritaskan adabnya dibandingkan dengan pencarian pengetahuannya. Karena nanti kita akan temukan keterangan dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencari ilmu dengan adabnya, maka Allah akan memberikan sedikitnya 3 keutamaan baginya. Saya ulang, orang yang mencari ilmu dengan adabnya, itu Allah sedikitnya akan memberikan 3 keutamaan bagi dirinya, dibandingkan orang yang sekedar mencari pengetahuan saja dengan menyampingkan adabnya. Maka bukan hanya dia akan kehilangan adab, tapi juga dia akan berpeluang mendapatkan bencana dalam praktek pengetahuannya. 1. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ujung ayat 282. Ini adab pertama mengenai hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan dalam Al-Quran, seseorang yang memelihara adab dalam pengetahuan, terkhusus adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala saat mencari ilmu, maka Allah janjikan dalam Al-Quran, Allah akan percepat pemahamannya terhadap pengetahuan. Secara bahasa singkatnya, ditingkatkan kecerdasannya, dipermudah kemampuan dia untuk menangkap pengetahuan. Karena itulah orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu, termasuk maaf, Anda jangan bayangkan semua ulama-ulama dulu, cendekiawan dulu semua fokus di bidang agama. Seluruhnya terbagi pada 2 kategori. Ada ulama intelektual, ulama yang paham tentang nilai-nilai agama tapi tidak kaku dengan nilai-nilai umum. Ada yang kedua, intelektual ulama. Jadi memang bidangnya bidang umum, Pak, Bu. Dia ahli di astronomi, ahli matematika, ahli kedokteran, tapi Masya Allah hafal Quran dengan riwayatnya, paham hadis, mengerti turunan-turunan fiqih, padahal bidangnya umum. Tidakkah Anda kenal kitab misalnya, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushdi? Siapa beliau? Seorang dokter, tapi bisa menulis buku tentang kaidah-kaidah fikih. Tidakkah Anda kenal dengan ulama-ulama yang lainnya? Misal Al-Battani, Ibnu Rushdi, Al-Kindi, ada juga Ibnu Sina, Al-Farabi. Bukankah mereka ahli matematika, ahli kedokteran, ahli astronomi, ahli biologi, ahli kimia? Tapi tahukah Anda, ketika orang tuanya mendidik mereka pertama kali untuk belajar, bukan ilmu yang diberikan pertama kali, tapi adab mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab. Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran. Lihat baik-baik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwa Anda, adab Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, maka hasilnya Allah akan mengajarkan, mempercepat pengetahuan Anda saat Anda menempuh pembelajaran itu. Jadi 1, orang yang menjaga adab menuntut ilmu, khususnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kaidah anugerah pertama dalam Al-Quran akan diberikan percepatan dalam pengetahuannya. Kami pernah coba membuktikan ini, dan Masya Allah, janji Allah mustahil untuk diingkari. Ada satu pesantren, itu diarahkan bukan ke agama, tapi ke umum, ahli dalam satu bidang tertentu. Yang cukup menarik, Pak, sebelum diberikan pengetahuannya, kami ajarkan adab Al-Quran dulu. Tidak tanggung-tanggung, mereka kami mintakan menghafal Quran dulu. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah pada hafal Quran, 30 juz dihafalkan, Masya Allah, diberikan satu proyek, tidak diberikan teorinya. Orang normal bisa menyelesaikan dalam 2 jam. Orang-orang ini, anak-anak ini bisa menyelesaikan proyek dimaksud dalam 30 menit. Diteliti kemudian keterangan Al-Quran ini oleh para bukan ulama Islam,
tokoh-tokoh non-muslim, dan mereka simpulkan ternyata orang-orang menjaga adab yang pertama ini, apalagi bila diisi dengan Al-Quran, kecerdasannya meningkat 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dan ada penemuan terbaru dari seorang tokoh. Tokoh ini memahami karakteristik otak terkait dengan kemampuan bacaan Al-Quran. Mereka simpulkan, kenapa orang-orang dulu pintar-pintar, kenapa Barat mengambil ilmu dari Islam, kenapa Barat mengoleksi kitab-kitab orang Islam, karena ternyata orang-orang Islam dari sejak kecil yang menghafal Quran itu telah menguasai 50.000 kosakata. Sementara di Barat cuma sampai 3.000. Setelah menguasai kosakata Al-Quran dengan pembelajaran yang cepat, mengetahui kosakata bahasa-bahasa Arab itu, kosakata-kosakata mufradat itu, Masya Allah, ternyata berpengaruh pada peningkatan kecerdasannya. 1. 2, saya agak cepat. Maaf, orang yang menuntut ilmu dengan adabnya, maka dia akan cenderung mudah mengamalkan apa yang dipelajarinya. Saya ulang, dia akan cenderung mudah mengamalkan apa yang dipelajarinya. 1, cepat paham, kecerdasan meningkat. 2, mudah untuk mengamalkan apa yang ia pelajari. Maaf ya, Bapak Ibu sekalian, berapa kali Anda pernah mendengar tentang materi tahajud? Berapa kali Anda mendengar tentang kiat-kiat tahajud? Berapa kali Anda mendengar tentang motivasi tahajud? Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak informasi yang Anda kumpulkan itu, berapa kali Anda terlibat menunaikan tahajud dalam setiap malam yang Anda lewati? Jangan-jangan Anda rajin taklim, rajin dengar, rajin dapat informasi, tapi tahajud yang Anda tunaikan masih bisa dihitung. Bahkan masih kalah sama tontonan bola. Katanya sudah siap, sudah disiapkan, waktu diatur, tiba-tiba Masya Allah muncul berita, teng, Madrid bertemu dengan Barcelona. Saya pegang Madrid, pasti menang, menangis 3-0. Saya tidak nonton, tapi saya tahu itu. Saya tahu ya. Gol pertama, gol menit 53, Suarez, Masya Allah. Gol kedua, dari Kafarjar, kena tangan, harusnya gol, dia kena tangan, kartu merah, dia keluar, Messi penalti, gol. Yang ketiga, menit-menit terakhir, injury time, masuk juga, Masya Allah. Berapa kali Ronaldo membuang-buang peluang, saya hafal itu. Tapi saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Silakan cek. Kalah oleh bola, kalah oleh begadang, kalah oleh konser, kalah oleh tontonan. Padahal hampir setiap hari, setiap waktu kita mengetahui, keutamaannya, kita paham keistimewaannya, kita dengar materinya, tapi dari setiap yang didengar berapa yang kita amalkan? Anda tahu keutamaan sholat sunnah, berapa kali Anda mengejar menunaikan sholat sunnah? Anda tahu 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berkah akan diberikan, hidup akan dimudahkan. Pertanyaan saya, berapa kali Anda terlambat bangun subuh? Anda tahu sholat duha itu bisa memudahkan rizki, pengganti dari zikir, menghilangkan musibah. Pertanyaan saya, berapa kali dalam sehari Anda meninggalkan sholat duha? Anda tahu baca Al-Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan, pahalanya banyak, cepat mengantarkan ke surga, diberikan mahkota di kepala, mendapatkan jubah yang istimewa. Pertanyaan saya, dalam sehari berapa Anda menghafalkan ayat Quran itu? Dalam sehari berapa Anda meninggalkan bacaan Quran itu? Anda tahu kalau berinfak itu rumusnya, satu nilainya minimal 700 kali lipat. Tidak dihitung, maka tak terhitung. Infak bisa mengundang rizki yang lain, zakat bisa mendapatkan kekayaan yang lebih, dengan sedekah bisa memberikan kemuliaan dalam kehidupan. Pertanyaan saya, berapa di antara Anda yang merencanakan infak, sedekah, zakat dalam setiap hari yang dia lewati? Cek, saking dahsyatnya mic sampai bunyi itu. Coba renungkan, perhatikan cara berpikir sahabat dulu ya. Saya mau ilustrasikan gini. Ini saya ambil yang langsung paling tinggi saja. Antum kenal Abu Bakar As-Siddiq? Kenal di mana Pak? Sampai keringetan saya. Pemirsa dan teman-teman sekalian, ini masjid memang baru 5 bulan, tapi dari sekian taklim yang saya kunjungi, cuman di sini yang kenal Abu Bakar. Baik, luar biasa. Alhamdulillah Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat setia Nabi, sehidup dengan Nabi, sekubur, semakam dengan Nabi. Kuburannya di samping Nabi SAW. Sehidup dengan Nabi, semati dengan Nabi, sesurga dengan Nabi. Surganya dijamin di lisan Nabi SAW. Saking mulianya, di antara sekian sahabat yang dipilih untuk hijrah hanyalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saking mulianya, selain sebagai sahabat,
putrinya beliau dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian dari keluarga Nabi, jadi istrinya untuk menyambung kekuatan silaturahim dunia sampai akhirat. Saking mulianya beliau, maaf, sebelum fase kenabian diangkat sudah jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sebelum Nabi, sahabat saat diangkat jadi Nabi, sahabat saat diangkat menjadi Rasul, sahabat saat hijrah ke Madinah, maaf, sahabat dalam kehidupan alam kuburnya, sahabat dalam kehidupan akhiratnya. 6 kemuliaan melekat pada diri beliau. Tapi suatu ketika, semua jaminan kebaikan ini tidak meluluhkan apa yang tadi saya berikan contoh kepada Anda. Kumpul para sahabat, Nabi bertanya, perhatikan pertanyaan Nabi, perhatikan baik-baik. Kata Nabi, siapa yang hari ini sudah memaksimalkan sholat berjamaah? Semua mengatakan, semua mengangkat tangannya. Anda bayangkan, para sahabat begitu mulia, kulluhum udul, ditanya siapa yang sudah memaksimalkan jamaah? Semua mengangkat tangan. Siapa yang sudah bersedekah hari ini? Sebagian turun tangan, Abu Bakar dan sebagian yang lain angkat tangan. Abu Bakar. Siapa yang sudah menengok orang sakit hari ini? Dari sebagian yang angkat, sebagian turun, Abu Bakar angkat tangan, dengan sedikit yang angkat tangan. Selanjutnya, siapa yang sudah mengantarkan jenazah hari ini? Masya Allah, Abu Bakar angkat tangan, yang lain tidak ada angkat tangan. Siapa yang sudah menyolatkan jenazah hari ini? Yang lain tidak ada angkat tangan, Abu Bakar angkat tangan pada saat itu. Hampir semua yang disebutkan amalan oleh Nabi, hanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang mengangkat tangannya. Anda bisa terbayang tidak? Beliau belajar dengan Nabi, beliau dekat dengan Nabi, surganya terjamin di lisan Nabi, di alam kuburnya berdampingan dengan Nabi, maaf, menjadi mertua Nabi, tapi tidak semua itu, keistimewaan semua itu tidak menghalangi beliau untuk mengamalkan semua ilmu yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah mengamalkan. Sekarang saya tanya pada antum, siapa di antara antum yang pernah menjadi sahabat Nabi? Boleh angkat tangan. Siapa yang jadi mertua Nabi di sini? Siapa yang merasa jadi tetangga Nabi? Siapa yang punya cita-cita di alam kubur sekubur dengan Nabi? Siapa yang sudah jelas surganya? Ada ayat Quran turun menjamin surganya antum. Boleh angkat tangan. Sekarang mari kita lihat. Jadi saya berhadapan, termasuk Anda berhadapan dengan orang yang satu belum jelas surganya, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan, bukan sahabat Nabi, tidak menemani Nabi hijrah, bukan mertua Nabi, tidak sekubur dengan Nabi. Pertanyaan saya, seberapa cepat kita mengamalkan ilmu yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Siapa yang hari ini sudah bercita-cita mengamalkan semua salat berjamaah? Siapa yang malam tadi tahajud? Siapa yang hari ini sudah menghafal Quran? Siapa yang hari ini sudah berinfak? Siapa yang hari ini menengok orang sakit? Siapa yang hari ini sudah menyolatkan orang sakit? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Ayo angkat tangan. Allahu Akbar. Siapa yang punya cita-cita masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Luar biasa. Infak kurang, bukan sahabat Nabi, bukan kerabat Nabi, bukan tetangga Nabi. Nggak ada ayat surga turun kepada antum. Masya Allah. Diminta mengamalkan sulit, ya luar biasa. Cita-cita Firdaus. Nah sekarang pertanyaannya, padahal sekarang ini taklim sedang marak. Ada taklim ini ikut, taklim ini bergabung, taklim ini bergabung. Luar biasa. Dari sekian taklim yang Anda ikuti, berapa dari semua itu yang sudah Anda mudah untuk diamalkan? Maka maaf, kalau Anda rajin ikut taklim, dapat banyak pengetahuan, tapi sulit mengamalkan, barangkali persoalannya, maaf, kalau kalimat ini kurang menyenangkan, maaf, barangkali persoalannya, Anda tidak belajar sesuai dengan adabnya. Itu masalahnya. 3. Orang yang belajar pengetahuan dengan adabnya, maka yang ketiga, Allah akan berikan keistimewaan pada orang ini untuk mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan plus dengan adabnya. Awas, hati-hati. Yang pertama cepat paham, yang kedua cepat mengamalkan, yang ketiga mengamalkan dengan adabnya. Jadi punya adab, akhlak. Misal, maaf, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan taklim memprioritaskan akhlak, kelembutan, kemuliaan, kebaikan. Karena itu mohon izin lihat baik-baik. Ada orang jahiliyah yang masuk Islam, ikut taklim Nabi, tadinya kasar berubah lembut. Tadinya pencela berubah jadi pecinta. Tadinya pemukul berubah jadi perangkul. Tadinya ada orang memusuhi dilawan dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan hebatnya turun ayat dalam Al-Quran memuji mereka. Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Datang temannya punya kebutuhan, bisa dia respon dengan kebaikan-kebaikan. Turun Quran surah 48 ayat 29. Ruhama'u bainahum, sesama orang Islam jadi lebih baik lagi. Tidak kasar, saling memberikan kebaikan, saling merespon kebaikan, memberikan solusi saat orang punya masalah. Taklim jadi baik. Pertanyaan saya, mohon izin ya, mohon maaf, dari sekian Anda mengikuti taklim dalam hidup Anda, berapa akhlak dan adab yang sudah Anda bawa? Jangan-jangan sebelum taklim Anda lembut, setelah ikut taklim Anda jadi orang paling galak. Sebelum taklim Anda jadi pecinta, setelah ikut taklim kenapa Anda banyak mencela? Kalau tidak sama dengan Anda, cela. Kalau tidak sama dengan Anda, hinakan. Kalau tidak sama dengan Anda, jauhi. Anda siapa? Dulu sahabat Nabi, dari kasar, belajar jadi lembut. Anda bukan sahabat Nabi, Anda belajar tiba-tiba jadi kasar. Anda siapa? Bukan karena materinya kurang bagus, barangkali Anda ikut taklim kurang adab. Itu masalahnya. Saya sering katakan begini, kalau Anda datang ke satu tempat diterima dengan baik, tempat kedua diterima dengan baik, tempat ketiga Anda ditolak, maka kemungkinan besar yang salah di tempat yang ketiga ini. Tapi kalau Anda di tempat pertama ditolak, tempat kedua ditolak, tempat ketiga ditolak, maka yang salah bukan tempatnya, yang salah Anda di situ. Karena itu teman-teman sekalian, kenapa kita butuh tentang adab ini? Karena sekarang semangat kita untuk menuntut ilmu luar biasa. Tapi di antara sekian yang semangat itu, siapa yang output taklimnya sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?